Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan tiap tiang pelunggum sami berbicara dia menghadapi kehidupan. Ada dendek seringkali mengeluh, melihat atau nyingakin atau buya ruan nikmat batur atau buya ruan kehidupan batur, sehingga kadang-kadang tiang pelunggum sami asik mikiran diri terlalu tatkasub ruan irup batur, lupa bersyukur akhir, sehingga dikatakan man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi faka'annama yashku rabbah. Sai-sai sak klema aru man asbaha, keterangannya dalam kitab itu ay dakhala fi waktu sabah, yaitu tama waktu sak klema aru, wa huwa yashku mun mengeluh ilan nasi kepada manusia, diqal ma'ashi faka'annama yashku rabbah. Lamun wah klema aru dengan mengeluh oleh ruan irup samun jalani tipak kanca manusia pada kenen faka'annama, pada kenen kanca yashku rabbah, seolah-olah mengeluh tipak nenek atau ndek reda ruan elek ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kelema aru wata boyak sangkok batur. Kelema aru den man tedait si jelu den man tewo jelu. Waktu tahun petang ilai nulik sembahyang subuh kadang. Sangkok batur mun pecerita susah. Agar tidak semeton kadang. Anak meluwe sukses, bangket reas galuh galang. Nah niki. Bangket reas galuh galang. Kehidupan luar biasa, bahagia tidak semeton. Sementara aku yurwen anak keluwe lagu darat tunggu. Bangket denara mu utang tutu tahun. Tidak jagat tertunah misi nenek. Aku je ujian. Nah niki kalimat sadiki seringkali salah betul di dalam kehidupan. Seolah-olah mut nganggep rahmat nenek niki arah disupuk dengan doa. Sementara tiang pelunggum sami seolah-olah tidak mendapatkan rahmat. Padahal malatur saudara niki tuwis kelemak doang dalam keadaan sehat oleh balik langgat. Niki subhanallah merupakan nikmat sesungguh tidak terhitung nilai. Bahagia luar biasa. Sebab belum tentu dengan tahu nikmati ruan keadaan hidup ni. Ya inti oleh tahu bersyukur, ya ampun tahu ini selalu mengucapkan syukur kepada Allah adalah menikmati ruan keadaan searah. Dendek sampai mengeluh. Apakah kanggut mengeluh tipak manusia? Det kanggut. Belet mengeluh nenek. Apakah bercerita susah kanggut tipak manusia? Kanggut bercerita susah. Lagu dendek sampai petelang ruan rahmat Allah niki. Seringkali kebablasan ni. Bercerita susah mut kasup ruan kehidupan batur, akhir mut petelang ruan rahmat nenek searah elik dalam diri, searah elik dalam irup kita. Baru niki sida aget semeton munian den aget tarek yang diri, sida molah semeton munian den molah. Kenapa seperti itu? Karena selalu membandingkannya dengan kehidupan dunia materi niki ya doang sintukur, sehingga seringkali dengan lupa bahwa arak tijan ruh nyawa sak masih insah oleh dalam awak. Tijan rezeki sak masih ngalir, sekedik lagu tetap. Tijan bahkan kebahagiaan, searan bahagia niki lamun nikmati, baru ngidap bahagia. Berembe-rembe kesenang lamun tendek tahu nikmati,
Ya, lantaran dia mengeluh akhir setiap saat. Selalu mengeluh. Bahkan Allah ngicanin nikmat niki dalam keadaan yang paling sakit sekalipun. Nah niki. Mbe contoh. Tiang pelunggum sami niki, salaki terutama. Lamut sugul boyak nafkah. Sugul boyak nafkah lalu lumbar pelunggum sami begawean. Entah lalu ngojek, lalu nambang, lalu yuk bangket, lalu bejak lai dua kelelah tutuk wah. Pedagang ngelining, tumbuk tutuk daya, tutuk laut, tutuk timur, tutuk bat, darat dengan belanja. Maka makan arak mun berlaku ngutang. Lema aru ton subuh mun mulai tak konser nani. Artin tica nikmat. Padahal dalamnya keadaan lelah niki. Lagu subhanallah. Nah seringkali ini yang kita lupakan, ya lupa. Padahal dalam suasana atau dalam keadaan saat lemah, dalam keadaan saat sakit, saat lelah sekalipun masih ketika nikmat. Berdagang luar biasa si lelah, tekan kering ampur, sekertais jaga bibih belum, bertanja niki pekan, barang niki. Darak-darak banyak dengan nak berlaku-laku, berregak-regak. Boleh lagu arak anak, sak nginding kepeng, arak semamet, sak ngantih, bahagia temas. Dia luwe hasil lagu tahun ternikmati si keluarga jadi. Bahagia. Arti di dalam kesengsaraan, di dalam kelelahan, di dalam kesakitan, tak menjalani hidup niki. Masih jatikan rasa bahagia, senang isi Allah subhanahu wa ta'ala. Lunggum sami malik sak bini. Be tahu bukti sak paling nyata dalam keadaan sakit masih tican nikmat. Kenyeket sak nganak. Coba. Subhanallah. Sampai ribuan uat petok. Sakit luar biasa. Cerita niki. Mutiang jadi tuan Allah. Cerita niki. Ya kesan. Sakit luar biasa coba. Bayangkan kadang-kadang ya alhamdulillah. Yang pernah menemani istri melahirkan masih ngana. Luar biasa. Selapu apam tepugut. Bepugut, bepagat. Dekman berantuk berabing malik. Seker kadang-kadang gorden polindes. Soek saya kisi ngantuk. Siaran sakit. Nahan sakit. Subhanallah. Nangis luar biasa. Menon kanak niki lahir, inak niki nangis. Pelunggum sami ngalami. Ende napi nangis lantaran sakit. Lagu tangis bahagia buyeruan anak. Nah, niki. Dalam rasa sesanter sakit sekalipun, masih tidak nikmat aran ida bahagia. Nah, niki yang selalu seringkali yang pelunggum sami lupakan nikmat-nikmat yang seperti itu. Belum tentu bisa dinikmati orang lain. Berberbetan nikmat. Berdua harta benda din. Kaya tekican rezeki berupa anak ni. Din mantauan idam merasa bahagia berdua anak. Sehingga sopo-sopo dengan ini pasti Allah tidak akan pernah memalingkan rahmatnya. Pasti dia tijan rahmat. Nah sehingga tidak boleh mengeluh. Din kelema aru. Wah lalu boyak sesangkok batur bercerita susah. Man asbaha wa huwa yasku diuqal ma'ashi. Lamunah meniki tak ada pada kena mengeluh kaca nenek. Seolah-olah rahmat nenek tu doang tahu. Sementara itu nenek ngidap perasaan rahmat nenek. Nah sehingga harus yang pelunggum sampai mengajarkan diri kita. Ada selalu bersyukur. Ma'allahi ta'ala fi ayyi waqtin wa fi ayyi mawdi'in. Dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan dan tempat. Ada selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya makna zikir, ya makna solawat, ya makna rotibul haddad. Saya membaca ini. Ada tenang hati angan. Tenang hati angan. Okay? Nah sehingga ya manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lanjutan hadis niki, okay, barang siapa yang kemudian pagi harinya
man asbaha li umuri dunya hazinan. Saya saklema aru wah sedih isi urusan dunia. Kemudian orang itu selain merasa sedih dengan urusan dunianya, terus tunduk atau merendahkan diri. Tawadha'a li ghaniyin li ginaihi. Tunduk terhadap dengan sak sugih lantaran boya ruan harta benda. Maka kemudian baginya kata Rasulullah, zahaba min sulusani dini. Wah, lalu telang run bagian 2/3 oleh agama ni dalam diri ni dalam awak. Lagi dah munah kelema aru ni kimu tu puasilah. Ada luwe bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, luwe tat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia cara ni. Sampunan dia tipak manusia. Kanggut bercerita susah. Sekali lagi, kanggut bercerita susah lagu dindit sampai petelang ruan rahmat. Ini kisah dek kanggut sama sekali. Sehingga lamun wah meniki tadah, okay? Makin berbicara dia segalanya kita mengeluh kepada Allah. Mengeluh kepada Allah bagian daripada munajat, bagian daripada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harus kita lakukan setiap saat. Jika saat sembahyang, arak waktu. Sehingga kata Rasulullah SAW, sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ala u'allimukum al-kalimat allati takallama Musa alaihi salam hina jawaza bahra ma'a bani Israel melem de ala u'allimukum melem de lamukia ajah manik Rasulullah al-kalimatul lati sopuk kalimat allati sa takallama Musa alaihissalam ya kadun jari dua jari wirid Nabi Allah Musa alaihissalam hina jawaza al-bahra ma'a bani Israel nyekeun sandai kesulitan, kesusahan, kesempitan bersama Bani Israel oleh tepi pesisi nyekeun sak terkejar isi tentaran Firaun dan tahun lainnya pelai malik. Sehingga wah laut oleh julun yang kiri kanan laut yang tulak juk muri pasukan Firaun jadi nganti. Sehingga kalimat niki yang Nabi Musa baca, yang Nabi Musa kemudian wiridkan, yang pun tican terbukaan jalan isi Allah, jalan sandik mungkin bagi pandangan manusia, kemudian terbelahnya lautan menjadi jalan keluar Nabi Musa bersama kaumnya. Ala u'allimukum melem dek lamukia ajah mandik Rasulullah. Makin lamukia ketuan pelungkum kayun napin dek lamuka baca. Nabi kemudian lanjutannya mandik Rasulullah SAW, qulu katakanlah, nah, nih, perintah beliau kepada para sahabat nih. Katakanlah, ucapkan bersama-sama. Allahumma lakal hamdu. Coba. Wa ilaikal mustaka. Wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Apal nggih? Nah, insyaallah. Makin mutaken di batang guru baru pamin nggih. Nah, ieu niki. Itu doa nyeket sak menghadapi kesusahan, kesulitan. Ada sak nunas sifat Allah Subhanahu wa taala jalan keluar oleh segala ruan sak arak kesusahan ndek tenang idap ati angen niki mun baca wiridkan
Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'ad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Niki doa Nabi Musa lain. Habis darah lain ya pelai. Lagu karena membaca doa itu Allah ngican jalan. Yang perlu samin dia tidak menghadapi keadaan yang sama. Di pinggir pantai saya palem turuk pinggir pantai. Mungkin. Lagu artinya bahwa laut yang ada di depan adalah masalah hidup. Yang perlu sami bertican atau berduin itu masalah. Mungkin dit mantauan jalan keluar. Jadi segala run masalah syarat niki, maka dengan doa itu wiridkan terus insyaallah sembari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang putu baca. Dan lupa istighfar bagi si awali dulu. Okay? Ada saya bukti bahwa kita makhluk berdosa, nunas ampun maaf tipa Allah yang pun nunas nabiaran ruan kebutuhan sak lain insyaallah. Istighfar niki malah ibarat dia jari ngiring doa niki. Lamun ia jadi membuka jebak doa istighfar, Allah akan membukakan jalan. Yang terbukaan jalan keluar dari segala urun penyusah searah. Nah, kemudian berikutnya dikatakan dalam banyak sekali riwayat yang menyebabkan manusia mengalami napiaran, mengalami kehancuran yang kemudian manusia akan mengalami kebahagiaan ada telu doang macam. Manusia lamun mele bahagia, nggih, as'adun nas. Kalau kemudian manusia menginginkan kebahagiaan itu, maka juga harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah qalbun alimun. Berduit ati alimun. Makna alimun di dalam keterangannya adalah ya sama Allah Ta'ala fi ayyi mawdi'in. Ati selalu bersama Allah dalam setiap keadaan dan setiap tempat. Dia lupa tipak nenek, ya kena. Lamun dengan ati tetap cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kehidupannya akan tenang. Yang kedua adalah yaitu sabar. Badanun sabirun ala taatillah. Awak sak sabar ndik napi sabar oleh musibah doa, tetapi sabar masih dalam ketaatan kepada Allah. Pengiringat makin niki pelunggum sami sabar setiap ahad kegaling napiaran melinggih bersama di tempat di majelis taklim niki butuh kesabaran. Istiqomah maratur al-mukarram sabar. Istiqomah itu adalah buah dari sabar. Ngonek-ngonek ini terbalik serasa pendak soal masih saran manusia ni. Ya diri. Ngaji diri. Darat ruang perubahan iru. Kadang-kadang mulai bisikan-bisikan iblis ni. Maka harus sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Ndik Nabi tertuntut sabar oleh musibah doa. Lagu ada tahu sabar masih dalam taat. Karena niki pegawaian sejelu-jelu terus sampai ila yaumil kiamah niki. Sembayang ya wajib salima waktu niki sampai kiamat. Berzakat masih pada niki harus sabar menjalani hal-hal yang baik. Sabar luar biasa. Sanggur lamun sakit niki ini kadang sejelu 2 jelu. Lamun sakit jangan tersehat. Susah sejelu 2 jelu sebulan 2 bulan terpeliwat di sini ini. Lagu lamun kehidupan syariat niki setiap hari harus dilakukan. Sembayang berbirun keadaan yang sugih, yang jelang, yang lapang, yang sempit, nyekem galang jaga waktu atau nyekem repot, ini tetap wajib dilakukan nih. Maka butuh kesabaran di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh sabar. Puasa berbirun keadaan yang sakit tersuruh keadaan. Tolak lalu dia mampu tersuruh bayar fidyah. Atin dia tahu ya tutulai yang boleh solusi malik lainan. Wajib soal sembayang dia tahu nganjeng tokol, dia tahu tokol tenduk, dia tahu tenduk berbaring nyelili. Artinya ia tetap melekat kewajiban itu.
Sehingga butuh sabar kita fi taatillah, di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adit sa istiqomah maratur tangguru sahabat. Adit istiqomah di dalam taat itu. Saya nggak pegawaian niki, dek Nabi sekali dua kali, selama-lama tiap gawe. Sembayang selama-lama niat gawe. Puasa selama-lama niat gawe. Baca Quran selama-lama tiat gawe. Silaturahim selama-lama tiat gawe. Nah, sehingga harus ada mudah-mudahan nuna sifat Allah SWT, tican sifat sabar fi ta'atillah. Nah, ini kisah kedua. Kisah ketelun adalah wal qanaah, yaitu ar-ridha fi ma yadi. Qanaah itu adalah sifat rida terhadap apa searak oleh diri. Yang winat matur sabaru niki. Dinding sak kelema arwah lalu boyak sesangkong batur mut bercerita susah. Rida ruan searah oleh dalam diri. Dinding boya ruan nikmat Allah. Tipak batur sak lain dengan ia rajinan. Yang ngadun tican lebih. Ini London bau lebih ruan batur mu lain tak parah. Kesugih ruan alasan kembali sugih. Bilang malam lalu pungguk ke kudung juk belia nunin lain tak paran batur subhanallah pun marana dengan nganyam tuyul jaga macam tan pukul artin sesuatu yang sebenarnya penyakit hati kita isit sa iri tamak melihat nikmat orang lain. Auzubillah. Malik contoh pelajaran hidup sampun terliwat nabiaran sa kurban sa uwi ini. Ia disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan oleh Rasulullah, terperintah di sini nih. Bahwa fi yaumin nahri, pada hari raya Idul Adha, sunnahnya adalah begorok, menyembelih. Apa saja pokok sa begorok. Dia mampu isi sampi, bebek isi. Dia narak bembek manuk, narak manuk empak beli karing tak pancing doa, bahkan makin terjauh. Nah niki sunnahnya begorok sebenarnya. Napi makna napi hikmah. Dia narak boleh napi beli jangan, tapi tak tahu nanti lalu. Napi hikmah sehingga harus menyembelih di hari itu. Adim sak dendik baik aran wade tukang gorok mundim tatungan jangan kurban. Ia kena menghilangkan tamak di dalam diri. Kadang-kadang ia jadi celewaden ke mundim tatungan sili padahal belum tentu berhak ni kedua ni dengan ia berkurban. Bejaga lena ompon dan sang den bau jaga tipak pelunggum sani rasa tarak ruan denden bebek tu dalam kan darah ruan kresek nak sukul lu. Kenapa? Karena kita berharap. Nah itulah sifat tamak. Padahal ukuran mampu dia belian diri itu ukurannya. Nah itu sebabnya disunahkan begorok di hari itu. Cuma dendek paran atau dendek siaran non manuk gorok. Berkorban isi manuk wah nyala menyalahi syariat. Aneh gorong niatan saja untuk pribadi. Lagu den kanggo pencerita batur. Aku berkorban. Kapu isi manuk sawu. Wah menyalahi syariat. Den kanggo adin itu khusus niat kita untuk diri sendiri. Allah yang maha menerima. Den kanggo untuk pencerita. Ya kena niki. Adit kembe, adit sandek berharap tebe ngisi dengan. Lalu mundim tebe ndim terbagi daging korban. Ia lantaran ngurumun, ia lantaran ngompet batur. Ia lantaran ngunik kanak batur. Nah, niki sunahnya. Nabi maknanya, inilah makna al-qanaah, yaitu fima yadi. Cukup, merasa cukup oleh ruang searak, oleh diri. Dendek bandingan. Sehingga di dalam agama, untuk urusan agama, kita harus melihat ma fauqana. Yaitu orang yang berada atau apa saja yang berada di atas kita. Man huwa fauqahu. Besa arah oleh atas. Lamun urusan agama. Piran ka ini pacu marak nia. Kanggon lamun niki. Piran ka ini tahu sabar marak nia. Nah, itu harus di atas kita. Lamun urusan dunia, ada sambuya ma huwa adnang. Besa arah oleh bawa tita. Ada sak dendek malek ruan
kebutuhan kita bandingan kaca kebutuhan patut pirang kak tahu tijan berdua mobil marahnya nyala nyakit lah hirup lah menamai pirang kak ini tahu berdua balik bertingkat marahnya. Nah lamun urusan dunia harus di bawah kita. Syukur kita arah balik langgar bahkan berdak berduri dengan ngiri masih bebawa ngeri dengan masih bos tutu tahu balik. Subhanallah kita syukur berkeramik betehal balik dengan ngiri kayu masih belulut disitain sapi. Saat dendek baik urusan dunia melihat ke atas kita sehingga kembali lamut boyo jo ke atas dia tahu periri sifat sabar lamun oleh bawa oleh boyo ya ampun ini tahu syukur syukur kita masih solah balik dengan ngiri dia narak tahu tak syukur kita berdua anak jari dengan ngiri kaya kelai nganti dan manti di sini. Nah sehingga melahirkan rasa syukur lamut boyo dengan saolek bawah. Lamut boyo di atas nyala undet tahu syukur. Sabar menghadapi apapun. Yani al-qanaah bima yadi. Sehingga telu jalan sabar niki orang bisa mendapatkan dan merasakan kebahagiaan ya as'adun nas yaitu dengan 3 cara. Yang pertama adalah qalbun alimun. Sak kedua adalah wa badanun sabirun. Sak keturun adalah qanaah. Niki cara dan menikmati ruang keadaan niki yang paling penting. Ndek tenapi segala ruantan hal niki selalu banding-bandingan. Bisa arah elek diri niki ya wasilah. Itu yang terbaik bagi kita. Nggih, bisa ruang keadaan nikmati saja. Sebab searan bahagia niki idap rasa aran bahagia. Belum tentu dengan luwe ruan mud boya searak duwe karat searak niki menikmati ruan. Kadang-kadang tersiksa masih. Tersiksa si duwe banda. Yawinan tersebut duwe banda. Duwe mutu banda. Oh, nyakit. Tersiksa masih. Nah, bahagia adalah sifat rasa. Maka saya saat milih bahagia harus tahu berdamai dengan perasaan. Nikmati keadaan searah. InsyaAllah bahagia ni. Besar ruang. Berduit. Balik syukur. Tak berduit balik dengan ngiri dinara. Berduit semama. Pelunggum sami-sami ni. Syukur semama. Kau perang. Apa? No, hati masa perang. Mau arak lagu kan. Ia maksud ni. Congang lagu masih arak masih tahun arak mut boya kan ampun arak mut boya niki bahagia coba kadang-kadang kan kenangan-kenangan kecil di dalam hidup niki kita lunggup sami sabi ni nyekem goreng tempe lek pawon biasa liwat baik bapak mencapas bisa masak baik habis doang sampai mesili kadang dan ini sabar bapak ni wantih baju lu seberak masak bareng-bareng tat kelor ni lagu iya nikah akan jadi kenangan indah menum tu belin era si bapak nyekem sang goreng tempe anean begeritikan laik unin karing lah mudah waya goreng tempe mun liwat baik bapak nyamber besawah mansa aku nih akan jadi kenangan indah luar biasa di kehidupan kita jadi berembir-embir pasangan syukur nggih syukur mati-mati masa congang ngampur bapak syukur berembir sa keadaan tadi ya syukur pelunggum sami sak laki masih pada berduit ampur sebinian wah luar biasa mulamun tenduk tedem dan tahun dek kongong oh syukur kongong minimal oh arak jari petuis sembayang tahajud nah ini kan keadaan itu nah arak jemput takut arak jari petuis sembayang tahajud jadi kalau tahu nikmati keadaan ini insyaallah tenang hirup lagu lamut baru doang san selapuan jadi penyusah jadi nah ini subhanallah berdoa dan ajari syukur ndek berdoa syukur biasa lamun dengan dek tican bijajari tican nikmat langan sak lain kadang mulaha langan rizki sak lain pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat yang belum sabi yani
Nah, sehingga 3 hal yang membuat manusia bisa bahagia sabar niki ada tahu, perhatian dan tegal. Yang kedua, telu hal malik samina halakan nas, yang membuat binasa, yang membuat sengsara kehidupan kita. Yang pertama adalah bifudulil kalam, luwih lalu raos, la yanfa'uhu linnas waliddin walidunya, luwih lalu unikana sende narak sama sekali manfaat bagi kehidupan kita, dia narak sama sekali manfaat oleh kehidupan beragama di dalam kehidupan dunia kita. Niki bifudulil kalam, luwih lalu tak ngeraos. Subhanallah, kadang-kadang sende narak manfaat pejorak, kanggut pejorak, cuma berlebihan dengan kanggut. Kadang-kadang ini narak batur, kadang bapak ibu demen jorak batur. Papa ni terjora mundin tahu. Kadang-kadang ni terjora mundin kewak ada. Ulang ni jorak batur dia sangat nangan. Niki seringkali ada di antara kita. Arak nulik tiang pelunggum sami saya berdua sifat-sifat marah niki. Okay, subhanallah. Sehingga fudulil kalam, berlebihan lalu di dalam berbicara, luik lalu raos sandi narak manfaat, ada sak berkurang. Niki zikir dan luik raos, kanggo zikir dengan kalimat-kalimat zikir, sekuat-kuat namun zikir, selawat, baca doa, baca ratib, baca wirid siwak, dia masalah namun ini. Dia satu tahu tengeraos, satu tahu bilang buk tak mengeraos, dia bau dait dengan umirak tokol bercerita berkisah. Terutama pelunggum sami ampura, ibu-ibu ampura. Namun bapak-bapak di gampang, sekek soal sekek jawab. Be lumbar bapak, cepekan. Sekek soal, sekek jawab. Aku lamun pelunggum sami, ampur seringkali. Bewa lumbar, inak tua. Oh, wak lalu cepekan gamak tati. Selapuk ruan dia pekenan dia taik dua ngaji. Jauh kepeng rasa tak mau beli pindang, mau beli bawang, beli sebiu, beli acar. Selapuk taik dua ngaji. Sekek pertanyaan, satak seket jawaban nih. Nah, ini yang seringkali terjadi sehingga fudulil kalam, terlalu berlebihan di dalam unikane raos dan dinara manfaat, niki makin dia kurangi. Syukur lamun ini isi solawat, ndik masalah. Lagu yang niki macam doang. Pendaan beketuan berembe si detam rungurasan bapak tu bahaya aku jak yemolah bapak tu balik. Pokoknya dari si sambal cek ni mau selesai muah kalau antro ni kan niki. Kadang-kadang ya akibat masih niki. Solah ni campur. Solah busana kadang ngaji meniki luar biasa. Kadang berjilbab. Mararun dengan perempuan solihah katir. Lagu pengerumun oleh semana ni. Niki seringkali lamun asogol niki Allah. Oh harus tertutup. Jilbab seker ngeleser. Niki naparan gamis. Lagu penggerumun oleh semana. Subhanallah. Niki sering terjadi niki. Kadang-kadang yawinan jeneng kurus bayi bapak. Biasa lamun moko ibu kurus bapak. Kuat tegerumun bapak. Amri Allah. Ngupi-ngupi tak tegerotung. Anda coba piat ngupi dulu. Nah ngupi-ngupi diri nunin kadang gerumun. Den man pinaat padahal. Wah gerumun. Den bau oleh paling ngupi padahal baru molek roah ni. Nikir ampura bu. Arak sopuk kondisi dan ketahui si jamaah katuan ke. Kadang-kadang pasang dua lamu tundang tiang katuan Suparman tuan guru Ma'ruf Amin. Ya tundang roah. Lamun paran itu tak mangan si ina antu balik. Mundin meriah. Barang yang melalui roah unin kan. Barang yang melalui roah unin. Mundin pengembet. Ternyata menurut datang tahun roah. Cara batur kota cara jari si kotak jaja doang din benasi anemu ya satu kena do kebalang dua wajari tu tomiak siap mutparan tu tetap tebing manga mundik ternyata keadaan ini ampur seringkali al-mukarramun para tuan guru mengalami itu tu tetap paran mangan dek tersatu teh mu dua-dua nendek jari subhanallah ingat dan bau berharap lalu
Ada lamun terpesila roh bapa besule balik tan berjulu. Lawan keciwet laun. Ya maksud lamun keciwet, ane mumraos sepin balik muteraos dengan samut ngunda. Pesuh diri lamun tundang roh ngira. Wah sandik mangan tu balik ndek nebeng ke mangan ni ngerumun. Niki ada sandik. Nah niki adalah termasuk menghilangkan sifat tamak yang ada di dalam diri kita. Ini makna sabar niki. Nah, sehingga dia berkurang niki. Berlaku kupi tersemprak kain nggih bapak. Terus bertanja mangan dong ya Allah. Sampun bekelor kakak ndek mah lalu bekelor tu tahun-tahun. Yo ni warak doang. Nasi mau siap, kando apa mau siap. Ane magi diri mun tekan. Agi diri menon lampa agi diri ndek man selesai peringatan juga ibu-ibu niki. Dendek bih kanduk anak dek man manga nunin malik tersuruh semangat lagu dendek bih kanduk anak dek man manga nunin. Ya Allah berdua yang sama meniki bapak. Masya Allah. Niki lawan keadaan ngadurat-ratin dengan mama kayak berjuluan bayi mati. Oleh balik tersemprak kata subhanallah. Iya ruang niki fudulil kalam luwe lalu raos unikane dinarak manfaat. Nah ni iya dah ngadun lemut erup. Ini coba makin tersurvei tersensus niki daerah napiaran wilayah niki nggih. Pok naning alamun tersurvei beluan bebalu mama bebalu nina. Pasti luan bebalu nina kembit sak mama pasti berjuluan mati. Timan sak umur tipanik lagu sebab niki stres akhir. Stres tegerumun sak mama mu isin jelap bakat si penyakit. Gula darah entai, tensi entai, stroke ngone-ngone namun mati kaya. Lagu lebih mending bapak. Lamun berdua anak, arah tak solat, arah hikmah, namun sak mama berjuluan. Kembit, karena inak lebih 3D searan ngurus kanak. Jadi kita perbandingan niki dengan ini dengan mama ampur. Lamun batur nina tebilen mati si semaman berdua anak telu insyaallah terawat anak-anaknya. Perhatian berbe sekolah, berbe ruang erup, berbe masa depan perhatian. Lamun dengan nina tipe anak, niki bukti. Lamun mama yak tebilin si nina berdua anak telu aneh. Kira-kira niki bu. Kira-kira mbe aruan runguk kanak apa boyaan inaan. Aneh. Boyaan aneh yurun bukti. Lamun nina tebilin insyaallah kanak rajin mandi sekolah rajin. Saya ingat 3D ni. Betul-betul teliti. Lagu lamun mama berdua anak terus kodik-kodik kadang mandi dia nak ketuan kadang-kadang mundi dait hujan dik mandi nganti hujan ton baru mandi kadang wah trekeng lah niki ruan sehingga doa pelunggum sami sabini doa ibu itu kepada anak ya ampun keramat doa manjur mustajab doa pelunggum sami sabini tiba bijejari ini lebih masya Allah lebih tantican ya winan matur onya lamun berunikane niki bagian dari fudulil amal onya lamun berunikane dendek sampai ngunik kana anak berlebihan lalu nauzubillah sampai dia nyempate sampai dia nyumpak tipe anak saya ingat besa unikane niki ya langsung mustajabah ya bisa unikane lamun batur nina tipe anak belum sami inak nih subhanallah onya tak dukan kan sampuna dia ngerutung rumun kadang-kadang anak tu pelaku anak kudik pelaku sangu menggerutung julu sekerbih asmaul husna sempata siwa puluh siwa jenis pelaus siwa puluh siwa jenis ngerumun yang pun sogul kepeng marah dua yu di bakana wah lelah lemak ia tendang si anak jari yang pun terung rasan solah toa akhir. Saya nggak kembali itu masih perekengan oleh kana.
Munde man cukup siwak puluh siwak jenis penggerotung. Ande sogol kepeng doyu. Alhamdulillah. Nangkang ke. Ane yurade sa onya-onya unikane tipa anak jari niki. Fudulil kalam harus berkurang. Dit kanggo berlebihan lalu oleh unika kan. Yang kedua adalah fudulit to'am, yaitu berlebihan di dalam makanan. Dit kanggo berlebihan lalu masih. Beta contoh berlebihan. Ayo wani dit ngasentah. Betau sa penggitan pedasur lamut mele saran sifat tamak sa baru niki. Selain nilai kurban, nilai roh baru niki. Marak kaya sa nempuh roh begawe. Pelunggum sami tican, nabaran tican sagi, nggih. Sagi si pen gawe kaya. Kadang-kadang ulin kata ulin tejoret sampai masak. Masak pun masih menu dan peduli. Mudin milih bepatung ke cepatur. Ini anak aku kancen, anak masih nyusu. Segera lalu nak tahu ngemo aterares. Nangke. Lagu saaran oh anak kajun dan milih bepatung. Fudulit to'am kadang-kadang berlebihan dalam makan. Berlebihan gitu. Nah ini gitu. Ya warung modern mulai kadang-kadang ya Allah. Sedih buyurun keadaan ini lagu. Nggih sila. Sehingga berlebihan di dalam makanan itu juga bagian yang merusak manusia. Merusak tiang pelunggum sami. Sebab kembali, lamun dengan fokus lalu memiliki kadang-kadang akhir menghalalkan segala cara berbesaan, berbesak caretat pokok sak mau manganunin prinsip garing. Nauzubillah. Akhir berusaha sak salah masih den peduli. Berdagang den jujur masih den peduli. Lalu nimbang masih niki biasa ronsoka nampur. Berbeda model timbangan ronsoka niki. Keras kati. Ukuran itu lemut nimbang normal 34 kilo, tunden mantai setengah kilo. Niki onya kati. Dendit sampai menghalalkan segala macam cara sekedar tiak boyak mangan. Supaya tidak berlebihan. Nah, yang terakhir adalah fudulil manam, yaitu luwih lalu waktu samud gunaan sekedar untuk tedam. Sehingga telu jenis yang merusak kehidupan manusia niki, pertama adalah fudulil kalam, berlebihan terhadap unikane nggih kata-kata. Kemudian yang kedua adalah fudulit ta'am, berlebihan lalu di dalam makanan, fudulil manam, berlebihan lalu tata tedam puru. Darat pegawai males pegawai. Seperti sisni nane pegawaian kakak. Timak tadi pegawaian masih lamut wah tican rezeki pasti tiak mau. Kala-kala ulama supi gaya. Lagu tingkat derajat dan man datang tu. Bela jalan tiak mau, artinya berusaha itu adalah syariat dan wajib dilaksanakan. Persoalan lamutah berusaha baru pasrah, baru tawakal. Lamutah tican si nenek je kedua. Baru setelah berusaha. Adin saat ini teman berusaha wah pasrah. Bisa tak terjapi si nenek. Kadang-kadang kan sering meniki, ampur. Kadang si lelah susah, muya ni hibur diri teniki. Saya kata milih berusaha lebih. Sehingga seringkali lamut nabaran tipak batur salah. Aku je aneh adik-adik be meniruan hirup. Kembali mulai tak ticani si nenek yang sabar doang jalani. Bijaksana sebenar. Ya nabaran seolah-olah bijaksana ungkapan sebenarnya. Aku kadang-kadang ungkapan mengeluh niki. Wah si lelah lalut jelang. Lelah lalut susah mah. Aku je meni waru. Padahal ya winat tican akal, tican pikiran, tican awak, tenaga balung ada sak berusaha ikhtiar. Ya sandin kanggu ndik niki saran ikhtiar. Persoalan berbeda jaga akhir baru boleh kita tawakal alal Allah. Lagu berusaha wajib. Nuntut rezeki wajib. Lagu sami jo bangkat, nah iya bagian dari menuntut rezeki. Rezeki ikhtiar. Setelah itu
barulah terserah tiba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ye jadi niki nggih. Nah, sehingga insyaallah kesimpulan ngaji kita pada kesempatan sore hari niki karena sampun menjelang asar